Setelah sekian lama menanti, akhirnya Kevin Dix resmi juga menjadi WNI. Ya, pemain FC Copenhagen tersebut secara sah sudah disumpah WNI bersama dua pemain timnas putri, Noa Leatomu dan Estela Lupati. Luar biasa bakalan jadi sejarah loh, Indonesia mau punya striker yang luar biasa dan juga kedatangan dengan pemain-pemain dari luar negeri yang luar biasa yang sudah dinaturalisasi oleh PSSI. Siapakah itu dan ada siapa saja yang akan datang ke Jakarta selanjutnya? Langsung saja kita cek video sama-sama. Nanti kita bahas di kolom komentar lor ya. Check it out. Setelah sekian lama menanti, akhirnya Kevin Dix resmi juga menjadi WNI. Ya, pemain FC Copenhagen tersebut secara sah sudah disumpah WNI bersama dua pemain timnas putri, Noa Leatomu dan Estela Lupati. Tentu saja paling enggak kecemasan publik akan kepastian perihal sumpah WNI Kevin udah terobati. Tinggal sekarang adalah gimana caranya mengebut proses perpindahan federasi agar Kevin bisa segera debut. Nah, selain soal Kevin, ada juga kabar yang cukup membuat publik cukup lega, di mana FC Twente melalui situs resminya mengabarkan Kevin Dix ini sebagai back udah membaik. Sehingga kemungkinan Mace untuk tampil di laga versus Jepang ataupun Arab menjadi lebih terbuka walaupun itu belum 100%. Karena masih akan ada peninjauan akhir. Dan kabar lain yang juga menggembirakan kalau Ole Rummenigge diketahui akan segera datang ke Jakarta untuk mengurus berkas. Jika ini benar adanya, maka sudah pasti komposisi lini depan timnas ke depannya dianggap akan jauh lebih menggigit karena bagaimanapun Ole adalah striker yang udah terbukti kualitasnya. Mantap. Lebih tajam nanti depanin timnas ya lor. Backnya kuat oleh Kevin Dix, depannya Rummenigge. Tanah air jelang laga melawan Jepang kian meningkat. Hal itu tidak terlepas dari suksesnya proses sumpah WNI yang dilakoni oleh Kevin Dix. Yap, Kevin akhirnya secara resmi telah sah menjadi WNI setelah menjalani sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat 8 November 2024 waktu setempat. Dan setelah menjalani sumpah, pemain berusia 28 tahun tersebut pun langsung melanjutkan proses untuk membuat kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Langsung jadi penduduk Indonesia deh ya. Kaget juga pas lihat foto KTP-nya. Tapi intinya yang penting Kevin sekarang udah sah jadi WNI. Kemudian Kevin Dix tinggal menjalani proses perpindahan federasi dari Belanda atau KNVB ke Indonesia atau PSSI. Nah, yang jadi poin di sini, apakah Kevin bisa langsung debut pas lawan Jepang? Mengingat waktu pendaftaran yang beneran mepet. Ya, menurut Pak Erik, segala proses soal Kevin Dix beneran akan dikebut semaksimal mungkin. Tujuannya sudah pasti agar Kevin ini bisa segera membantu timnas Indonesia yang akan berjibaku melawan tim terkuat Asia saat ini yaitu Jepang. Dan hadirnya Kevin yang bisa main sebagai back tengah, back sayap dan juga gelandang bertahan benar-benar akan membuat opsi multi berarti ya. Banyak. Multi posisi ya. Bisa bermain di posisi mana aja Kevin Dix ini di belakang. Sementara itu, kabar baik lainnya datang dari Mace Hilgers. Dikutip dari situs resmi klub, kalau pihak FC Twente mengabarkan kondisi Mace udah membaik dan diperkirakan ia bisa dibawa saat Twente melawan Ajax dalam lanjutan Eredivisie. Tentu saja ini menjadi angin segar setelah kemarin kita semua beneran dibuat cemas sama keadaan El Nyengir. Meskipun begitu, kondisi Mace masih tetap akan dipantau sampai ia benar-benar dinyatakan pulih dan siap bermain. Nah, bagi timnas Indonesia sendiri, keberadaan Mace di lini belakang sudah pasti sangat penting terutama untuk melawan para penyerang Jepang yang secara level udah terbiasa main di level tertinggi. Memang selama ini yang menjadi kendala bagi Mace adalah soal chemistry. Begitu pula dengan Kevin Dix nantinya. Namun di luar itu, secara kualitas baik Mace ataupun Kevin benar-benar sangat penting untuk timnas Indonesia. Mudah-mudahan aja ya di Gebera Kevin Dix langsung bisa main nanti melawan Jepang lor ya, dan juga pemain-pemain lainnya bisa langsung menyatukan chemistry dengan pemain-pemain lama di timnas agar permainan itu makin klop dan juga bersinergi bersama lor ya. Kita lanjut. Lebih lanjut, jika Mace dan Kevin ini bisa main, maka secara komposisi itu akan membuat lini belakang tim Garuda jauh lebih kuat. Walaupun ada kemungkinan juga Mace hanya akan tampil satu babak saat bersua Jepang, tapi nggak apa-apa. Toh Rizky Ridho pun juga punya kualitas untuk mengisi posisi tersebut. Lagi pula, dari sisi chemistry dan pengalaman internasional, harus kami akui, Rizky Ridho untuk saat ini masih lebih unggul. Di mana Ridho udah terbiasa main melawan tim-tim kuat Asia, mulai dari kelompok umur sampai senior. Jadi dia paham nih karakter tim-tim Asia itu gimana. Maka dari itu, kami berulang kali
bilang. Kalaupun ada pemain dalam tanda kutip lokal yang layak masuk starting line up, ya cuma Rizky Ridho, karena emang udah terbukti gitu loh. Lalu untuk Kevin Dix, besar kemungkinan ia akan ditempatkan sebagai DM untuk mempermudah tugas Tom Haye dalam mengatur serangan. Nah, mudah-mudahan kalau lini belakangnya udah kuat plus tengahnya juga solid, lini depan ini bisa lebih efisien dalam memanfaatkan sekecil peluang yang ada. Karena dijamin, lawan Jepang kita nggak akan punya banyak kesempatan untuk pegang bola. Jadi manfaatkan 1-2 peluang yang didapat karena pastinya itu sangat berharga. Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku tambah bersemangat dan tidak sabar untuk segera bertanding melawan Indonesia. Menurutnya, dengan komposisi yang ada saat ini plus masuknya Kevin Dix, benar-benar membuat Indonesia jadi tim yang lebih kuat. Itulah kenapa, meskipun di atas kertas Jepang 70% lebih diunggulkan, pelatih 56 tahun tersebut tetap akan berusaha keras menerapkan taktik terbaik karena pastinya tim Indonesia yang dihadapi nanti jauh berbeda dari saat Piala Asia awal tahun 2024 kemarin. Saya rasa Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang fanatik. Sebagai bagian dari penguatan tim, mereka menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki akar Indonesia untuk bermain bagi tim nasional. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi berkiprah di Eropa. Tim ini berbeda dengan tim Indonesia sebelumnya dan bahkan lebih kuat dari saat Piala Asia. Ungkap Hajime Moriyasu dikutip dari media Jepang, Hochi Shimbun. Jepang aja sampai menanggapi seperti itu. Jepang aja sampai menanggapi seperti itu, Lur ya. Sangat luar biasa timnya kita sekarang. Diperkuat apalagi dengan pemain-pemain Belanda, Lur ya. Mungkin sekarang kalau menurut gua dari STY sendiri dia memperkuatnya lini belakang, tengah dan juga depan ya. Mudah-mudahan nanti di depannya striker yang 2 itu jadi datang Indonesia, Lur ya. Dan memperkuat lini depan agar ada serangan-serangan yang lebih tajam ke pertahanan Jepang dan menciptakan gol. Sementara di belakangnya sudah kuat oleh Kevin Dix dan kawan-kawan lainnya, Lur ya, luar biasa. Kita dukung terus Indonesia, Lur. Kita lanjut. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja perihal Kevin dan Mei semuanya benar-benar bisa tampil saat laga melawan Jepang. Karena memang untuk melawan tim terbaik dibutuhkan skuad yang terbaik. Jadi nggak ada alasan lagi buat Koshin dalam tanda kutip coba-coba. Pokoknya pede aja, turunin 11 diaspora terbaik sejak menit awal. Dan oh ya, ada kabar baik lainnya juga nih soal Ole Romeni, di mana yang bersangkutan kabarnya akan segera ke Jakarta dalam waktu dekat untuk mengurus segala berkas. Tentu saja harapan kami ini benar adanya karena bagaimanapun, suka tak suka, Ole adalah sosok penyerang idaman dan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Yang mana Ole, selain berpengalaman di level tertinggi, juga punya atribut bermain yang komplit sebagai juru gedor tim Garuda. Ia skillful, punya speed, punya visi, body balance yang oke, mobile, finishing juga oke, reading the game-nya pun juga oke. Pokoknya untuk timnas Indonesia, inilah striker grade A yang benar-benar dicari selama ini. Biasa tajam ya. Kalau Ole masuk, ia bisa menjadi contoh ideal bagi penyerang timnas lainnya seperti Sananta, Hoki, hingga Rafael Strike. So kita nantikan saja semuanya. Moga-moga aja beneran deh, gitu aja. Karena asli, kami pun ingin timnas Indonesia benar-benar punya skuad yang balance macam Jepang. Jadi, ketika ada satu pemain inti absen, cadangannya kualitas dan gak jomplang. Contohnya, ya udah pasti Ayase Ueda, yang posisinya sekarang ini akan diisi oleh Koki Ogawa ataupun Kyogo Furuhashi, yang di klub masing-masing sama-sama gacor. Untuk itu, semoga hasil terbaik bisa didapat pas lawan Jepang, sehingga pas melawan Arab, kita bisa menatap laga itu dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Amin, amin. Mantap Lur ya, timnas sekarang diperkuat dengan pemain naturalisasi yang sudah terbukti kemampuannya di sepak bola Lur ya. Seperti Kevin Dix, dia biasa main di belakang, belakang tengah, belakang kiri, belakang kanan ya Lur ya. Jadi dia istilahnya multi pemain ya, multi posisi kalau menurut gua. Dan juga misalnya ditambah dengan pemain baru yang katanya akan datang juga ke Indonesia, itu penyerang yang sangatlah luar biasa itu Lur. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih membaik depannya Lur ya, dan pertahanannya pun lebih kuat untuk menahan serangan-serangan dari pemain Jepang nanti, dan juga untuk menggedor pertahanan Jepang juga. Pemain striker yang dari ini mudah-mudahan dia dapat cepat datang ke Indonesia dan dinaturalisasi oleh pemerintah Indonesia Lur ya, agar cepat bisa bermain di Indonesia. Luar biasa banget pokoknya timnas sekarang. Pokoknya kita dukung terus tim Garuda kita Lur, semoga semakin membaik ke depannya dan juga bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, sekian dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.